Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya adalah Jazar Septiana dengan nomor NIM 230512044408. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mempraktekkan atau mensimulasikan materi DHCP server dari mata kuliah Teknologi Jaringan Nirkabel. Untuk DHCP sendiri kepanjangannya adalah Dynamic Configuration Protocol. Jadi dia adalah layanan yang nantinya bisa secara otomatis memberikan nomor IP ke komputer yang menerimanya atau itu yang disebut sebagai klien atau DHCP klien. Sedangkan untuk komputer yang memberikan itu akan disebut DHCP server. Nah, pada kesempatan kali ini atau dalam praktikum ini saya membutuhkan beberapa device, yaitu yang pertama satu server, kemudian satu switch untuk menghubungkan antara server dengan AP WiFi. Kemudian AP WiFi-nya yang akan saya gunakan ada 2 AP WiFi, kemudian satu laptop dan satu handphone atau smartphone. Akan kita cari terlebih dahulu untuk servernya, satu server kita masukkan. Kemudian yang kedua adalah switch. Kita cari terlebih dahulu untuk switchnya. Kemudian yang ketiga ini ada AP WiFi. Kita gunakan yang APPT. Jadi ada 2 access point. Kemudian satu laptop. Kemudian satu smartphone. Pada saat belum dilakukan penyetingan, maka untuk laptop dan smartphone ini akan langsung mengarah ke access point. Karena untuk default dari SSID atau nama dari access point dengan laptop itu masih sama, yaitu default. Padahal ini nantinya akan saya jadikan laptop 0 itu mengarah ke access point yang 0, kemudian smartphone 0 ini akan ke arah ke access point 1. Nah, untuk mempermudah ini akan saya rename terlebih dahulu atau saya ganti namanya terlebih dahulu. Untuk servernya saya ganti DHCP server. Kemudian switchnya dibiarkan begitu saja untuk namanya. Untuk access point 0 ini akan saya ganti AP1. Kemudian access point 1 ini saya ganti AP2. Kemudian untuk laptopnya, laptop saja. Kemudian untuk smartphone-nya saya ganti handphone. Nah, untuk laptopnya ini kita coba lepaskan terlebih dahulu ya. Oh, mohon maaf, ini harus di-off-kan terlebih dahulu. Karena defaultnya dia menggunakan LAN card. Jadi kita ganti menggunakan Wi-Fi atau Wi-Fi. Nah, setelah diganti jangan lupa untuk di-on-kan kembali. Setelah itu kita akan atur SSID dari AP1 terlebih dahulu. Kita masuk ke menu config. Display name-nya ini sudah sesuai AP1. Kemudian untuk settingnya, untuk setting SSID ada di menu port 1. Nah, di SSID ini terlihat masih default sama. Kemudian di laptop 1 jika kita lihat untuk di menu wireless SSID juga default sama. Jadi pada saat belum dilakukan penyetingan maka akan langsung terhubung ke secara acak. Apakah bisa ke AP1, bisa juga ke AP2. Untuk saat ini kita setting terlebih dahulu ya. Untuk SSID-nya ini AP1, kemudian untuk channelnya kita buat di channel 1 terlebih dahulu. Untuk authentication atau security-nya
akan kita rubah nanti atau kita setting nanti. Kita close, maka laptop, HP dan laptop tidak ada yang terhubung ke AP1 karena SSID-nya sudah berubah, bukan default lagi ya. Nah, untuk AP2 ini juga akan saya lakukan perubahan untuk SSID-nya diganti menjadi AP2. Untuk channelnya ini saya ganti channelnya menjadi channel 1 saja. Jika untuk di soal atau di soal praktikum tidak ada informasi untuk penggantian channelnya ke berapa, jadi ini saya ganti ke channel 1 saja. Untuk security-nya juga belum di setting terlebih dahulu, langsung kita close. Maka untuk kedua device laptop maupun handphone itu langsung terputus dari AP1 maupun AP2. Nah, agar terhubung sesuai dengan soal laptop ke arah AP1, kemudian HP ke AP2, maka kita ganti juga untuk SSID di laptopnya. Ini untuk SSID masuk ke menu wireless 0, nanti kita masukkan AP1 sesuai yang kita inginkan. Untuk autentikasinya dikosongin saja terlebih dahulu, kemudian untuk di handphone seperti yang terlihat untuk laptop langsung terhubung ke AP1, kemudian untuk handphonenya kita masuk ke menu config, kemudian wireless, kita ganti SSID-nya menjadi AP2. Dan untuk autentikasinya juga itu masih belum dilakukan penyetingan. Kita tunggu. Nah, secara fisik ini sudah terhubung. Secara fisik atau layar fisiknya sudah terhubung antara laptop ke AP1 dan handphone ke AP2. Untuk DHCP server ke switch, saya lupa tidak melakukan penyambungan. Kita menggunakan kabel straight dari DHCP server dari fast Ethernet 0 ke switch ke fast Ethernet 01, kemudian dari switch 0 fast Ethernet 2 ke AP1 port 0, kemudian dari switch 0 fast Ethernet 3 ke AP2. Nah, dari kesemua device secara layar fisik ini sudah terhubung, maka secara untuk layar logikalnya kita lakukan penyetingan terlebih dahulu di device DHCP servernya. Untuk DHCP server kita masuk saja ke menu desktop, kemudian IP configuration. Untuk IP configuration-nya ini IP-nya saya isikan 192.168.1.253. Untuk DHCP server ini /25, jadi untuk subnet masknya kita isikan 255.255.255.128. Nah, setelah itu kita lakukan penyetingan untuk servisnya atau DHCP-nya. Default gateway-nya ini kita isikan 192.168.1.254. Untuk DNS servernya ini kita isikan 33.33.33.1. Nah, untuk start IP-nya secara default memang di 128, kita ganti ke 151. Kemudian ini untuk maksimum numbernya kita isikan 50. Dipastikan service dalam kondisi on, baru kita klik tombol save atau simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lakukan penyetingan untuk laptopnya. Jadi untuk IP-nya itu kita statikkan terlebih dahulu, baru kemudian kita DHCP. Dia mendapatkan IP 192.168.1.152, kemudian untuk handphonenya juga kita
kita masuk ke mode desktop, IP configuration, static, DHCP, dia mendapatkan 192.168.1.153 dan ini sudah terlihat DHCP request successful. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan IP dari DHCP server untuk kedua device baik laptop maupun handphone, yaitu kliennya ya, maka ini sudah terhubung baik secara layer fisik maupun layer logical. Tetapi jika ingin menambahkan security, bisa juga kita lakukan terlebih dahulu di AP1. Di AP1 kita coba masuk ke menu config, kemudian port 1. Untuk authentication-nya bisa dirubah ke WPA2 PSK. Nanti pada saat kita sudah rubah, maka untuk koneksi antara laptop dengan AP1 akan berubah karena dari sisi SSID yang tersimpan itu juga akan berubah. Nah, untuk passwordnya kita isikan ASDFGHJK. Nah, seperti yang terlihat, ini akan langsung terputus. Dia akan tersambung lagi pada saat laptop ini dilakukan konfigurasi lagi untuk konfigurasinya juga untuk autentikasinya. Kita masuk ke menu config, kemudian ke wireless, dipilih juga untuk autentikasinya yang sama, WPA2 PSK. Kita masukkan untuk password yang sama, yaitu ASDFGHJK. Maka dia akan terhubung lagi. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terhubung lagi. Untuk AP2 juga kita akan coba ganti, tambahkan security atau authentication-nya. Kita masukkan passwordnya 123456778, maka akan langsung terputus. Kemudian untuk di handphonenya kita lakukan konfigurasi juga. Untuk autentikasinya kita masukkan 123456778 untuk passwordnya, dan dia akan terhubung lagi. Nah, seperti ini untuk praktikum Wi-Fi dengan DHCP server. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.